Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Suster Kepala SMA Santa Maria Yogyakarta, Suster Maria Ansila OSF SPD MM. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Santa Maria Yogyakarta. Yang terhormat, Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 11 SMA Santa Maria Yogyakarta. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid dalam acara pertemuan wali murid kelas 11 SMA Santa Maria Yogyakarta secara virtual. Dan terima kasih atas keterlibatan serta kepercayaan yang sudah diberikan kepada SMA Santa Maria Yogyakarta sebagai tempat mengembangkan diri para siswi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat mengadakan pertemuan orang tua wali siswi pada siang ini, meskipun secara virtual. Harapan kami, pertemuan ini merupakan awal bagi pihak sekolah untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu orang tua wali kelas 11 dalam mendampingi putri-putri kita selama di kelas 11 nanti. Pertemuan pada hari ini diadakan dalam rangka sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2020-2021 sebagai bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, terutama berkaitan dengan informasi-informasi penting demi kelancaran, kesuksesan, dan keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Suster, Bapak, Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini. Yang pertama, doa pembuka. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan lagu Mars SMA Santa Maria Yogyakarta. Yang keempat, sambutan kepala SMA Santa Maria Yogyakarta. Yang kelima, perkenalan wali kelas 11 SMA Santa Maria Yogyakarta. Yang keenam, informasi kurikulum. Yang ketujuh, informasi kegiatan sekolah. Yang kedelapan, tanya jawab. Dan yang kesembilan, penutup. Demikianlah serangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kini kita akan masuk acara pertama, yakni doa pembuka. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Mohon Bapak Ibu yang berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber pengharapan dan hidup kami. Kami bersyukur atas setiap anugerah yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Teristimewa anugerah kesehatan dan keselamatan yang senantiasa Engkau berikan kepada keluarga kami masing-masing dan para siswi kami. Bapa, di tengah situasi yang sulit ini, kami masih Kau perkenankan berkumpul untuk bersatu hati, membicarakan hal-hal yang penting dan perlu bagi perkembangan anak-anak kami. Kami juga semakin menyadari akan belas kasih-Mu yang menyelenggarakan kehidupan kami, yang telah memberikan kami kesempatan untuk terus belajar dalam segala situasi dan keterbatasan diri, agar kami dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami masing-masing, baik sebagai suster, bapak, ibu guru, karyawan, dan orang tua, serta sebagai anak didik. Dengan iman dan pengharapan akan belas kasih-Mu, kami percaya
bahwa Engkau tidak akan membiarkan ciptaanmu yang di seluruh muka bumi ini musnah, tetapi Engkau akan membaharuinya menjadi bumi yang baru, hidup yang baru yang senantiasa berserah diri kepada penyelenggaraan Sang Pemilik kehidupan. Bapa, pada kesempatan siang hari ini, kami mengadakan koordinasi dan sosialisasi berbagai rencana kegiatan sekolah. Berkatilah seluruh rangkaian acara yang akan kami laksanakan pada hari ini ya Bapa, dari awal, tengah, hingga akhir nanti. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu dan demi keluhuran-Mu. Demikianlah ya Bapa segala ungkapan syukur, doa dan permohonan kami kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Fransiskus Assisi, Santa Clara, dan Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Indonesia tanah airku, hormati sanalah aku berdiri, cari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku. marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para siswi SMA Santa Maria,
pribadi. Selamat pagi dan berkah dalam. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali peserta didik SMA Santa Maria Yogyakarta. Masih ingat nama saya ya Bapak Ibu? Saya Suster Maria Ansila OSF selaku Kepala Sekolah SMA Santa Maria Yogyakarta. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Meski di tengah pandemi COVID-19, kita masih dianugerahi rahmat keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Kami mohon maaf karena sosialisasi program sekolah disampaikan melalui sistem daring karena situasi dan kondisi yang kita alami bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat pandemi COVID-19 belum juga berakhir, maka proses kegiatan belajar mengajar di semua sekolah masih dengan menggunakan sistem PJJ. Apa itu Bapak Ibu? Pembelajaran jarak jauh atau sistem daring dengan jaringan. Maka kami mohon kerjasama Bapak Ibu dalam mendampingi belajar putri-putri Bapak Ibu yang berada masih di rumah masing-masing. Semoga mereka semua diberi kelancaran dan kesehatan. Sampai kapan PJJ dilaksanakan, Suster? Kata Bapak Ibu, kita tunggu kebijakan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akhir Juli 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendukung dan meringankan beban kuota selama PJJ, maka sekolah akan mengirim paket data internet ke masing-masing HP putri Bapak Ibu sebesar 50.000 per bulan sampai COVID-19 ini berakhir. Paket data internet ini cukup Bapak Ibu kalau hanya dipakai untuk pembelajaran, bukan untuk buka kehidupan Bapak Ibu. Kalau itu putri-putrinya diingatkan. Biaya paket data ini diambilkan dari dana BOS 2020. Apabila tanggap darurat berakhir, maka pembelajaran akan dilaksanakan dengan tatap muka, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah masing-masing hingga sampai di sekolah. Maka seluruh warga sekolah dan tamu yang masuk ke area SMA Santa Maria mengikuti protokol kesehatan seperti ketika datang pertama kali cuci tangan. Di sana disediakan tempat cuci tangan Bapak Ibu wastafel, ya. Lalu kemudian siapapun yang masuk di area sekolah SMA Santa Maria menggunakan masker. Maaf, kita tidak pakai masker karena berbicara supaya jelas, ya. Lalu diukur suhunya, ya, pakai termogun dulu Bapak Ibu, ya. Lalu diharapkan kita juga memasuki area sekolah kita ini juga jaga jarak. Ketika pembelajaran tatap muka sudah diperlakukan, mohon kerjasama Bapak Ibu untuk ikut mengawal agar putri-putri kita tetap sehat dan semangat. Apabila peserta didik maupun tamu yang datang ke sekolah diukur suhu tubuhnya ternyata 37 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan masuk ke area sekolah. Dengan kata lain, dipersilakan pulang. Begitu pula bila dalam kondisi batuk ataupun pilek juga tidak diizinkan masuk area sekolah. Mengapa Bapak Ibu? Kok kerja mudah Bapak Ibu, supaya sekolah tidak menambah klaster baru bagi penyebaran COVID-19. Mohon pengertian kita bersama karena kita melawan sumber penyakit yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk pembayaran SPP setiap bulan dilakukan dengan cara transfer ke Bank Mandiri melalui virtual account atau FA yang sudah dibagikan oleh wali kelas kepada putri Bapak Ibu. Tolong ditanyakan Bapak Ibu. SPP bulan Juli tahun pelajaran 2020-2021
sudah mulai dibayarkan melalui Bank Mandiri, bukan lagi BNI. Saya ulangi, ke Bank Mandiri, bukan lagi BNI. Pembayaran SPP di tata tertib sekolah itu dibayarkan maksimal tanggal 10 setiap bulan. Sekolah masih memberi kelonggaran sampai maksimal tanggal 25 setiap bulannya. Khusus bagi mereka yang mengalami kesulitan, jika membayar lebih dari tanggal 25, maka Bapak Ibu dimohon untuk menghubungi bendahara sekolah karena tidak sesuai dengan sistem aturan pembayaran yang sudah disepakati oleh pihak Yayasan Marsudi ini dan dengan Bank BNI. Untuk pengembalian LHPS atau rapor Bapak Ibu yang sudah menerima, yang sudah diambil, tolong dikembalikan setelah pembelajaran tatap muka diberlakukan. Tolong dan mohon LHPS yang berada di rumah dijaga dan diamankan dengan baik karena LHPS merupakan dokumen resmi negara. Untuk paket belajar bisa diambil di perpustakaan Deus Providenti. Nama perpustakaan kita diberi nama Deus Providenti. Ya, silahkan diambil di perpustakaan dengan petugas perpustakaan. Bagi para siswi yang berada di luar Jawa, pengganti buku paket bisa dibicarakan dengan guru mapel. Siapa tahu Bapak Ibu guru akan membuatkan resume atau mungkin memo, ya, atau dibicarakan dengan wali kelas. Kalau mungkin agak kesulitan dengan guru mapel, bisa juga dengan tim kurikulum supaya dicarikan solusinya. Demikian ini Bapak Ibu supaya putri-putri kita tidak kesulitan. Nah, untuk nanti Bapak Ibu ketika tatap muka diberlakukan, tidak lagi dibuka dulu Bapak Ibu. Sementara waktu para siswi membawa bekal dari rumah sampai kondisi memungkinkan, kantin boleh dibuka kembali. Ya, tolong ketika anak-anak kita tatap muka, Bapak Ibu tolong diberi bekal supaya anak kita tidak kelaparan. Dan yang biasa jajan di depan sekolah itu nanti satpam sekolah akan mempersilahkan pedagang-pedagang untuk keluar dari pintu gerbang sekolah kita supaya anak-anak kita tidak tergoda untuk jajan. Bapak Ibu yang terkasih, di kelas 11 ini putri-putri kita sudah mulai diajak membicarakan masa depan untuk melanjutkan perguruan tinggi supaya setelah selesai belajar di SMA Santa Maria tidak bimbang, ragu dan bingung mau melanjutkan kuliah kemana. Jangan tunggu kelas 12 Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sistem kurikulum dan pembelajaran di sekolah nanti akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Mengenai kegiatan ekstrakurikuler, pembentukan karakter berkesinambungan dan tata tertib sekolah akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah bagian kesehatan. Mari Bapak Ibu kita antar putri-putri kita memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dengan doa-doa kita agar putri-putri kita diberi kelancaran dalam meraih cita-cita dan Bapak Ibu diberi kelancaran dan rezeki, kemurahan rezeki, kesehatan dan panjang usia dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini pula perkenankanlah saya mengingatkan lagi dulu waktu kelas 10 Bapak Ibu kami tayangkan dan suster jelaskan visi dan misi. Ini nanti suster hanya membacakan atau mengingatkan visi, misi dan tujuan SMA Santa Maria Yogyakarta. Semoga dengan mengingat kembali visi, misi dan tujuan, Bapak Ibu semakin mantap dan selaras dalam mendampingi putri-putri kita dalam menempuh pendidikan di SMA Santa Maria. Kami mohon masukan Bapak Ibu tentang visi, misi dan tujuan sekolah kita apakah masih relevan di zaman ini. Tapi visi dan misi tujuan tidak bisa diubah yang tahun ajaran sekarang. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika kami akan memasuki tahun pelajaran 2021-2022 masukan
Bapak Ibu itu kami olah di dalam rapat kerja di guru dan komite sekolah kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya perkenankanlah saya memperkenalkan dulu Wakil Kepala Sekolah, kemudian guru kita, wali kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021, supaya komunikasi Bapak Ibu dapat berjalan dengan intens dan lancar. Begini Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum sudah percayakan kepada Dr. Anda Elin Ermawanti dan dibantu oleh Kurikulum Andreas Suprono MPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Etik Witarso SPD dan dibantu oleh pembina OSIS adalah Bapak Donatus Putra SPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Sarana dan Prasarana sudah percayakan kepada Astuti Purwaningsih SPD dan guru bimbingan konselingnya adalah B. Sri Sukerti Handayani SPD. Siapa wali kelas kita? Mari kita ikuti bersama. Wali kelas 11 Bahasa atau IPB sudah percayakan kepada Elizabeth Tri Lestari SPD. Kelas 11 MIPA Siri Purwaningtyas SPD dan wali kelas 11 IPS Yeni Subagio SPD. Bapak dan Ibu, boleh ya kita ingat kembali ya visi dan misi. Mari kita ikuti bersama. Sudah cukup membacakan saja, tidak perlu diterangkan. Nanti kalau lama dan Bapak Ibu pasti akan mengantuk, tidak? Baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, visinya tahun lalu masih sama dan sekarang masih sesuai. Kami tidak akan merubah karena ini sama visi ini di seluruh sekolah-sekolah masuk dididik di seluruh Indonesia. Nah kita nyanyi ya Bapak Ibu ya. Nah setelah Bapak Ibu tadi mendengarkan suster, kita nyanyikan saja visi dan visinya ini ya. Mari kita nyanyi bersama yang sudah bisa atau yang belum yang kita dengarkan. Karena pendidikan maksud ini mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Sekali saja ya Bapak Ibu ya, tapi bisa dilanjutkan untuk lagi nanti ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan membacakan visi. Yang pertama adalah menumbuhkan penghayatan nilai-nilai Kristiani dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengoptimalkan pendidikan yang efektif, kreatif, inovatif, berkualitas, dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh. Dan 3. Menumbuh kembangkan kepekaan sosial terhadap sesama dan mewujudkan terciptanya semangat kekeluargaan dan persaudaraan. 4. Menumbuh kembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga kelestariannya. 5. Menggali serta mengembangkan bakat dan minat peserta didik pada bidang keterampilan untuk mewujudkan pribadi yang siap bersaing dalam era globalisasi. 6. Mewujudkan lulusan yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menyumbangkan diri bagi kesejahteraan bersama. Nah tadi ada 6 misi ya Bapak Ibu, sekarang ada 12 tujuan. Dari misi ke misi ada 6, dari misi ke tujuan ada 12. Yang pertama, membentuk pribadi peserta didik yang beriman pada Tuhan, yang Maha Esa, yang didasari nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, membentuk peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkualitas sehingga mampu memilih nilai-nilai hidup yang sesuai dengan suara hati. Ketiga, melaksanakan kurikulum nasional, lokal, dan termasuk di dunia. Keempat,
melaksanakan pendidikan yang efektif, kreatif, inovatif, berkualitas, dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh. Kelima, memfasilitasi kegiatan akademik dan non-akademik sehingga peserta didik terampil dalam berbagai kompetisi. Keenam, melaksanakan kegiatan sekolah untuk menumbuhkan kepekaan sosial. Dan yang ketujuh, membudayakan sikap peduli terhadap kelestarian alam ciptaan. Kedelapan, menghasilkan lulusan yang mandiri, berpribadi, berprestasi, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa, negara, gereja berdasarkan visi dan nilai-nilai hidup. Terakhir, memiliki kualifikasi dan kompetensi standar nasional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, itu yang nomor 9. Yang ke-10, melaksanakan manajemen mutu dan sistem administrasi sesuai standar nasional. 11, memenuhi sarana prasarana yang diperlukan bagi proses pendidikan yang optimal. 12, memiliki sumber pendanaan yang mampu menjaga kelangsungan pendidikan. Demikian Bapak Ibu, beberapa informasi dari sekolah. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menghubungi suster, bisa melalui sekolah, bisa melalui wali kelas, atau melalui wakil kepala sekolah. Selamat memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dengan penuh semangat dan tetap sehat. Mari kita serukan semboyan SMA Santa Maria. SMA Santa Maria, wanita mandiri, berpribadi dan berprestasi. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat siang, suster, Bapak Ibu, orang tua, wali kelas 11 SMA Santa Maria Yogyakarta. Bertemu kembali dalam sosialisasi khususnya dari bidang kurikulum. Saya ingin menyampaikan profisiat karena sekarang putri Bapak Ibu tentunya sudah masuk di kelas 11. Mari kita dampingi putri Bapak Ibu, suster, selama tahun ini sehingga tentu capaiannya jauh lebih baik lagi. Perkenankan pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting dan kita cermati bersama, yaitu yang pertama tentang beberapa peraturan akademik di tahun 2020-2021, yaitu tentang kehadiran peserta didik, KBM dan kegiatan evaluasi, kemudian sistem penilaian dan kriteria kenaikan kelas. Yang pertama adalah kehadiran peserta didik. Syarat minimal kehadiran siswa untuk dapat mengikuti penilaian akhir semester atau akhir tahun adalah 90% dari kegiatan belajar mengajar efektif di kelas selama 1 semester, dan tentunya untuk kali ini juga terkait juga dengan PJJ. Dan apabila kurang dari 90%, maka tentu ada surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan syarat minimal penyelesaian tugas untuk dapat mengikuti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun juga 90% dari seluruh tugas yang diberikan selama 1 semester tersebut. Mekanisme penyampaian ketidakhadiran saat KBM maupun PJJ yaitu dapat disampaikan melalui telepon, WA, ataupun SMS kepada wali kelasnya atau kepada TU pada hari itu juga, dan keesokan harinya membawa surat yang diberikan kepada guru BK untuk KBM dalam situasi normal. Dan apabila sakit selama 3 hari tentunya harus dapat dibuktikan dengan adanya surat dokter. Yang kedua adalah kegiatan KBM dan kegiatan penunjang KBM. Kegiatan KBM atau tatap muka, kami mengimplementasikan kurikulum 2013 baik untuk kelas 10, 11 maupun kelas 12, dan KBM tetap dilaksanakan 6 hari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk hari Senin sampai dengan pukul 14.30,
untuk hari Selasa sampai Jumat sampai dengan pukul 14 dan yang hari Sabtu sampai pukul 13. Sedangkan proses KBM menerapkan mastery learning atau tuntas belajar. Pada masa PJJ ini, maka siswi wajib mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setiap mata pelajaran dialokasikan waktu 90 menit, sehingga dalam satu hari kurang lebih ada 3 mata pelajaran. Aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru pada saat PJJ adalah Google Meet, kemudian Google Classroom, Google Drive, Google Form, e-learning, ataupun dengan WA. Pada hari Senin selalu didahului dengan kegiatan pembinaan oleh wali kelas, sehingga kegiatan PJJ akan berakhir pukul 13.15. Kemudian hari Selasa sampai Jumat PJJ akan berakhir pukul 12.45 dan pada hari Sabtu kegiatan PJJ akan berakhir pukul 12.15. Setiap minggu satu mata pelajaran dialokasikan 90 menit, oleh karenanya diharapkan Bapak Ibu Guru dapat menyampaikan materinya dengan efektif sehingga waktu yang tersedia dapat mencukupi. Pembinaan wali kelas juga kami berikan 30 menit agar setiap minggu peserta didik dapat disapa oleh wali kelasnya. Dan jam istirahat setiap Senin sampai Jumat kami berikan 30 menit, sedangkan untuk hari Sabtu waktu istirahat hanya kami berikan 15 menit. Perlu Bapak Ibu ketahui jadwal telah dibagikan sejak awal tahun pelajaran sehingga sampai saat ini mereka sudah melaksanakan PJJ. Yang ketiga adalah struktur kurikulum di kelas 11 baik IBB, MIPA, dan IPS tahun pelajaran 2020-2021 meliputi mata pelajaran muatan nasional ada 14 mata pelajaran, muatan lokal ada 2 mata pelajaran, yaitu muatan lokal daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Bahasa Jawa, dan muatan lokal dari Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Kemasudirian diselingi dengan bimbingan konseling. Kemudian ada pengembangan diri, ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikulernya masih sama, ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, dan ekstra pilihan adalah wajib memilih satu pilihannya. Muatan mata pelajaran nasional adalah Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti 3 jam per minggu, PKN 2 jam per minggu, Bahasa Indonesia 4 jam per minggu, Bahasa Inggris 2 jam per minggu, Matematika 4 jam per minggu, Sejarah Indonesia 2 jam per minggu, mata pelajaran Penjas Orkes atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 3 jam per minggu, Pendidikan Seni Budaya 2 jam per minggu, dan PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan 2 jam per minggu. Yang kedua adalah mata pelajaran peminatan, masing-masing dialokasikan 4 jam per minggu. Untuk program IBB meliputi ada Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa Mandarin, dan Antropologi. Untuk program MIPA yaitu Fisika, Kimia, dan Biologi, serta Matematika Peminatan. Dan untuk program IPS adalah Ekonomi, Sosiologi, Geografi, dan Sejarah Peminatan. Sedangkan untuk mata pelajaran lintas minat, untuk program IBB adalah Sosiologi, untuk program MIPA adalah Ekonomi, dan untuk program IPS adalah Biologi. Muatan lokal adalah Bahasa Jawa dari Dikpora DIY, kemudian dialokasikan waktunya adalah 2 jam per minggu, dan untuk Pendidikan Kemasudirian diselingi BK diberikan alokasi waktu 1 jam per minggu. Kegiatan penunjang akademik yang biasa dilakukan dalam kondisi pandemi saat ini terpaksa kami tunda, sehingga semester ini tentunya belum dimungkinkan kami mengadakan field trip ataupun studi tour, sedangkan juga lomba-lomba ilmiah ini pun yang biasanya bersifat insidental pun harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
Yang kelima adalah tentang penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM tentunya ditentukan oleh masing-masing guru dengan melihat 3 aspek, yaitu karakteristik mata pelajaran, karakteristik satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Sehingga ketika Bapak Ibu guru sudah menghitung analisa ini untuk mata pelajarannya masing-masing, dari hasil raker kemarin disepakati KKM untuk kelas 11 adalah 74. Kegiatan evaluasi di kelas 11 sama dengan di kelas 10 yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu ada penilaian oleh pendidik. Sekarang ini dilakukan secara online. Penilaian harian dapat meliputi ulangan harian ataupun penugasan, dan tentunya waktu ditentukan oleh guru mata pelajaran. Sedangkan jenis penilaiannya dapat berupa tes, baik itu tes tertulis ataupun lisan, dapat berupa portofolio, proyek, unjuk kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan penilaian oleh satuan pendidikan dialokasikan atau telah diagendakan ada penilaian tengah semester, baik itu gasal maupun genap, kemudian penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun, dan semuanya untuk saat ini akan kami ujikan secara online. Bapak Ibu, apabila penilaian harian atau UH ataupun nilai PTS hasil yang dicapai oleh peserta didik yang tidak tuntas itu lebih dari 50%, maka guru diwajibkan untuk memberikan remedial teaching dulu atau pembelajaran ulang, baru kemudian guru yang bersangkutan boleh memberikan ulangan remedi. Tetapi apabila pada penilaian harian nilai yang mencapai tuntas KKM lebih dari 50%, maka hanya siswi yang belum mencapai KKM yang wajib mengikuti remedi. Kegiatan remedi itu sendiri dapat berupa kegiatan tes atau non-tes ataupun berupa penugasan. Dan apabila hasil remedial ini di atas nilai ketuntasan, maka nilai maksimal yang diberikan adalah nilai hasil remedial tersebut. Misalnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris, KKM-nya tadi kita tahu bahwa dia memiliki nilai KKM 74. Nah, dia ulangannya hanya dapat 56, sedangkan nilai remediasinya dapat 75, maka guru akan mengambil nilai yang tertinggi, yaitu 75. Maka mohon Bapak Ibu memotivasi putri-putrinya agar ketika belum tuntas mau mengikuti remediasi. Kegiatan pengayaan ditujukan bagi siswa yang telah tuntas KKM dan semata-mata tidak bertujuan untuk penambahan nilai, tetapi untuk memperdalam atau meningkatkan penguasaan kompetensi siswa tersebut pada suatu KD. Namun nilai pengayaan ini biasanya pun tetap diperhitungkan seperti halnya nilai remediasi. Tetapi apabila nilai pengayaannya itu tidak lebih baik dari nilai sebelumnya, maka tentunya guru akan memilih nilai terbaiknya. Berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Seperti halnya yang sudah kami lakukan ketika putri suster Bapak Ibu sudah di kelas 10 kemarin, maka kriteria kenaikan kelas yang kami terapkan juga sama, yaitu nilai tidak tuntas adalah tidak lebih dari 2 mata pelajaran, dapat dilihat dari nilai pengetahuan atau nilai keterampilannya, atau bahkan kedua nilai tersebut. Kemudian yang kedua kami pertimbangkan adalah nilai sikap, di mana nilai spiritual dan nilai sosial minimal harus baik. Yang ketiga adalah ketidakhadiran tidak lebih dari 10%, yang tentunya tadi sudah disampaikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan penentuan nilai final penentu ketuntasan suatu mapel dilihat dari nilai rata di semester gasalnya dan nilai semester genapnya. Akhirnya kami menyampaikan agenda kegiatan yang saya presentasikan pada kesempatan ini hanya bulan Juli. Untuk kegiatan Agustus sampai dengan akhir tahun pelajaran nanti akan kami kirimkan bentuk soft file melalui wali kelas kepada putri Bapak Ibu suster sekalian.
ini sebagian sudah terlaksana dan kita sudah masuk pada sosialisasi program sekolah secara virtual ini kepada suster, orang tua atau wali kelas 11 pada tanggal 24 Juli 2020, besok kepada orang tua atau wali kelas 12 tanggal 25 Juli. Kemudian nanti kami merencanakan ada misa pembukaan tahun pelajaran pada tanggal 29 Juli dengan live streaming dan diakhiri dengan adanya libur Idul Adha untuk bulan Juli ini. Dan perlu suster, Bapak Ibu ketahui bahwa agenda dapat saja berubah menyesuaikan situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Begitu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Semoga dapat bermanfaat bagi suster, Bapak Ibu, orang tua, wali kelas 11. Dan apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas, kami persilahkan suster, Bapak Ibu menghubungi wali kelas masing-masing dan kami nanti akan mencoba untuk menjawab atau memperjelas apa yang ditanyakan oleh suster maupun Bapak Ibu sekalian. Mari kita bergandengan tangan membantu putri-putri kita menjadi wanita yang mandiri, berprestasi dan berpribadi di SMA Santa Maria Yogyakarta. Terima kasih, Tuhan memberkati, berkah dalam. Baik, suster, Bapak Ibu, orang tua wali siswi SMA Santa Maria Yogyakarta, perkenankan kami di penghujung kegiatan pada siang hari ini menyampaikan siswi-siswi berprestasi di tahun pelajaran 2019-2020 yang karena prestasinya siswi-siswi tersebut akan mendapatkan hadiah bebas SPP selama 1 semester di tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah dari kelas 10 IBB yang sekarang menjadi kelas 11 IBB, yaitu Jessie Fesia Mandala dengan jumlah nilai 2.979. Yang kedua, dari kelas 10 MIPA sehingga sekarang menjadi kelas 11 MIPA atas nama Odelia Yosefa Anela Karoli dengan jumlah nilai 2.973. Yang ketiga, dari kelas 10 IPS sekarang menjadi kelas 11 IPS atas nama Maria Irena Giovanni dengan jumlah nilai 2.933. Yang keempat, dari kelas 11 IBB sekarang menjadi kelas 12 IBB atas nama Mas Prey Yuliani dengan jumlah nilai 2.755. Yang kelima, dari kelas 11 MIPA sekarang menjadi kelas 12 MIPA atas nama Selfie dengan jumlah nilai 2.798. Yang keenam, dari kelas 11 IPS 1 sekarang menjadi kelas 12 IPS 1 atas nama Cecilia Advenda Prayanadati dengan nilai 2.779. Dan yang terakhir dari kelas 11 IPS 2 dan sekarang menjadi kelas 12 IPS 2 atas nama Kristi Lara Duta Ciwana dengan nilai 2.781. Kepada mereka kami ucapkan selamat. Demikian juga kepada Bapak Ibu, orang tua yang telah mendampingi selama ini. Kami mohon tetap didukung sehingga tentunya pencapaian prestasi mereka jauh lebih baik lagi di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua, para siswi kelas 11 SMA Santa Maria. Salam jumpa, selamat bertemu dengan saya, F.Ek Witarso, yang kebetulan dipercaya untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang nanti bisa Bapak Ibu lihat
cermati di dalam PPT yang kami sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang ekstrakurikuler, yang kedua tentang camping rohani, ketiga live-in, keempat program kesiswaan harian, yang kelima tata tertib sekolah, dan nanti ada sedikit lain-lain. Yang pertama Bapak Ibu tentang ekstrakurikuler. Kelas 11 itu wajib mengikuti ekstra yang dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021. Mengingatkan saja Bapak Ibu bahwa di SMA Santa Maria itu ada ekstra wajib pramuka dan anak diperkenankan untuk memilih satu ekstra pilihan. Mohon perhatian bahwa ada pengambilan nilai ekstra untuk setiap ekstra yang diikuti. Mengingatkan para siswi hadir 15 menit sebelum ekstra dimulai. Mohon Bapak Ibu, orang tua atau wali mengecek apakah putri Bapak Ibu rajin mengikuti ekstra atau tidak. Ini tolong kerjasama dengan sekolah Bapak Ibu untuk mengecek betul kehadiran para siswi ini. Jenis ekstra yang ada di SMA Santa Maria tadi sudah disampaikan, wajib adalah pramuka, lalu yang lain adalah pilihan. Pilihannya mengingatkan lagi ada tata boga, cheerleader, dance, tari, modeling, taekwondo, basket, paduan suara, band, dan kir. Berikutnya hal kedua Bapak Ibu yaitu tentang camping rohani yang akan dilaksanakan dalam perencanaan tanggal 23 sampai 24 Oktober 2021. Ini dilaksanakan di luar sekolah, akan dibimbing oleh romo dan guru-guru yang terkait. Setiap siswi kelas 11 wajib mengikuti kegiatan camping rohani. Ada pengambilan tugas dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya live-in. Nah, live-in itu akan dilakukan antara April Mei 2021. Tempat di luar sekolah, pembimbingnya panitia live-in atau petugas khusus. Setiap siswi kelas 11 wajib mengikuti kegiatan live-in ini. Ada pengambilan nilai atas kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya Bapak Ibu tentang program kesiswaan harian. Artinya apa yang dilakukan oleh semua anak-anak, semua siswi, termasuk juga sebagian dari hal itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan karyawan, juga kepala sekolah. Yang pertama doa pagi, lalu ada doa jam 12 siang, doa pulang sekolah. Selanjutnya doa rosario dilaksanakan setiap hari Sabtu. Lalu ada literasi dan refleksi setiap hari. Upacara dilaksanakan setiap hari Senin. Lalu ekstra mulai bulan Agustus sampai November. Selanjutnya misa kudus supaya setiap kegiatan diberkati oleh Tuhan, waktu menyesuaikan keperluan. Selanjutnya pendampingan wali kelas atau waka atau kepala sekolah, waktu juga menyesuaikan keperluan. Selanjutnya setelah kegiatan PAS dan PAT akan dilakukan porsenitas atau kelas meeting. Berikutnya Bapak Ibu hal yang kelima yaitu tentang tata tertib sekolah untuk siswi. Ini mengingatkan saja Bapak Ibu karena putri Bapak Ibu sudah kelas 11. Yang pertama Bapak Ibu kami tuliskan bahwa buku tatib wajib ditandatangani orang tua atau wali siswi sebagai bukti persetujuan terhadap aturan yang tertulis pada buku tata tertib. Yang kedua, buku tatib mau dijaga dan tidak boleh hilang. Nah, maka tolong kontrol Bapak Ibu, tanyakan kepada putri Bapak Ibu apakah keberadaan buku tatib itu ada atau tidak pada diri anak.
Berikutnya, ketiga, sekolah tidak akan memberikan ganti terhadap buku tatip yang hilang. Poin keempat, setiap siswi yang menghilangkan buku tatip akan mendapatkan poin pelanggaran 5, wajib mengurus dan membuat yang baru. Selanjutnya, buku tatip ini berlaku selama 3 tahun, yaitu selama peserta didik sekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta. Putri Bapak Ibu sudah kelas 11, maka itu melanjutkan buku tatip yang sudah diterima. Selanjutnya, pelanggaran yang dilakukan akan dicatat dalam buku tatip dan ditandatangani oleh orang tua siswi. Jumlah pelanggaran akan diakumulasikan. Kelas 10 berapa, kelas 11 berapa, dan seterusnya. Berikutnya, Bapak Ibu mengingatkan saja, tolong dicek bagaimana pemakaian sepatu oleh putri Bapak Ibu. Di SMA Santa Maria itu hanya 2 macam sepatu, hitam polos dan putih polos. Juga Bapak Ibu, putri Bapak Ibu sudah kelas 11, ukuran badan itu bisa saja sudah berbeda dengan kelas 10, maka dicek betul bagaimana seragam putri Bapak Ibu. Soal ukuran, soal warna mungkin sudah pudar, mungkin harus disediakan yang baru, silakan dicek. Juga soal berdandan, mungkin putri Bapak Ibu sudah mengenal soal berdandan, soal tatanan rambut, warna rambut, maka tolong kerjasama dengan sekolah, karena ini untuk sekolah sebagai suatu tempat pendidikan, bukan untuk tempat bermisi, untuk tempat show atau tempat untuk menunjukkan eksistensinya dalam model-model tertentu, maka tolong itu kerjasama dalam hal ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu tentang tahap pembinaan. Jadi mengingatkan saja bahwa poin pelanggaran di SMA Santa Maria itu tertinggi 100. Lalu itu ada tahapannya Bapak Ibu. Kalau anak memiliki 10 poin, maka akan diingatkan wali kelas. 20 poinnya ada teguran dari Wakasis atau BK. Poin yang dimiliki 40, maka anak mendapatkan surat peringatan pertama oleh guru BK, Wakasis diketahui kepala sekolah. Orang tua dipanggil oleh guru BK. Selanjutnya, jika poin itu 60, surat peringatan kedua oleh kepala sekolah. Ada skorsing selama 3 hari. 80 poinnya, surat peringatan ketiga oleh kepala sekolah, skorsing 6 hari. Mencapai 100 akan dikembalikan kepada orang tua oleh kepala sekolah. Nah, tentu saja bisa saja bahwa pelanggaran itu langsung tinggi Bapak Ibu, karena pelanggaran-pelanggaran yang berat, ada kasus narkoba, kasus mungkin pencurian, tindak kekerasan, perkelahian dan lain-lain. Maka tolong dijaga betul-betul putri Bapak Ibu semuanya. Nah, sekolah juga memberikan penghargaan tertentu kepada putri Bapak Ibu yang memiliki prestasi. Nah, misalnya di situ Bapak Ibu kami sampaikan, jika anak itu sebagai peserta lomba tingkat internasional sekali saja, maka itu bisa mengurangi poin pelanggaran jika itu anak mendapatkan hasil atau mendapatkan prestasi, mengurangi 3 poin pelanggaran. Lalu berikutnya, kalau dia sebagai peserta tingkat nasional, maka poin pelanggaran yang berkurang 2, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ, termasuk kalau nanti putri Bapak Ibu itu juara kelas bisa bebas SPP. Nah, hal lain-lain kami sampaikan. Yang pertama, bagi orang tua siswi yang memerlukan beasiswa untuk putrinya dapat mengusulkan kepada sekolah melalui wali kelasnya. Jadi Bapak Ibu memerlukan beasiswa untuk putrinya, itu dapat menghubungi wali kelasnya. Mungkin telepon langsung atau mungkin melalui putri Bapak Ibu. Poin kedua, silakan yang memiliki KMS, kartu menuju sejahtera, untuk memberitahukan ke sekolah melalui wali kelas putri Bapak Ibu. 3, petugas perguruan tinggi dan PDSS itu
dilakukan oleh Ibu Astuti, Ibu Sri Subekti, dan Bapak Andri. Nah, lalu yang terakhir kami sampaikan tentang syarat menerima beasiswa. Ada beberapa macam beasiswa Bapak Ibu dengan syaratnya masing-masing dan nominal yang diterima masing-masing. Yang pertama PIP, Program Indonesia Pintar. Syaratnya apa? Ekonomi kurang mampu. Besaran yang diterima itu 500.000 atau 1 juta. Yang kedua kartu cerdas, syaratnya ekonomi kurang mampu, besarannya Rp1.500.000. Lalu JPD, Jaminan Pendidikan Daerah, syaratnya ekonomi kurang mampu dan mempunyai kartu KMS, itu sebesar Rp2.250.000. Lalu yang keempat dari Yayasan Marsudirini, ini diperuntukkan bagi keluarga anak pada yang ekonomi kurang mampu sebesar Rp1.800.000. Yang kelima prestasi, jadi biaya prestasi ini diperuntukkan bagi para siswi yang menduduki peringkat 1 di kelasnya. Berapa nominalnya? Sebesar SPP. Nah, Bapak Ibu semuanya yang terkasih, ini dari bidang kesiswaan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga info yang mungkin singkat ini berguna bagi Bapak Ibu dan Putri Bapak Ibu. Bagi yang nanti masih mungkin ingin bertanya, bisa disampaikan mungkin melalui wali kelas atau melalui Putri Bapak Ibu untuk disampaikan ke kami sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Suster dan Bapak Ibu guru sekalian, kini kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita mengucap syukur dan memohon berkat dari Allah. Kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, segala syukur kami haturkan kepadamu, karena hanya melalui kebaikan-Mu lah kami dapat menyelesaikan rangkaian acara pertemuan dengan orang tua wali siswi kelas 11 secara daring. Kami mohon, dampingilah para siswi kami, semoga mereka tetap semangat, antusias, semakin kreatif, dan memperoleh pembelajaran yang bermakna bagi hidup mereka. Sertailah juga orang tua wali siswi, juga para guru, agar mampu mendampingi mereka sehingga mereka bisa menjadi siswi yang mandiri, berpribadi, dan berprestasi. Kiranya Engkau juga tak henti mencurahkan karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi perpanjangan berkat dan sukacita-Mu bagi sesama kami. Kami serahkan segala ucapan syukur dan permohonan kami melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Bapa Fransiskus Assisi, Santa Clara, dan Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah rangkaian acara pertemuan orang tua wali kelas 11. Semoga ini bisa menjadi informasi yang berguna bagi Bapak dan Ibu semuanya. Dan apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, maka Bapak dan Ibu bisa menanyakannya kepada wali kelas. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.